Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada edisi renungan malam kali ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 11 dalam satu perikop itu, yang kita tahu bahwa dalam cerita ini sudah sangat sering kita dengar tentang peristiwa bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah, dalam Yohanes pasal 11 ini kita mau belajar sebagai orang percaya bahwa dalam setiap keadaan kita, dalam setiap kesulitan, bahkan dalam kondisi yang terdesak sekalipun, kita masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah, tema kita pada malam hari ini berbicara tentang kekuatan dalam kesesakan. Tentunya di dalam situasi yang sulit kita selalu ingin berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang bagi kita mungkin itu menyakitkan atau membuat kita tidak sanggup menghadapinya. Tapi sekali lagi kembali kepada firman Tuhan, dari pengalaman Maria Marta kita melihat bahwa tidak ada satu persoalan pun di dunia ini yang Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Nah, dalam tema kita malam hari ini berbicara tentang kekuatan dalam kesesakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya dapat memperoleh kekuatan itu ketika saya menghadapi situasi yang sulit? Nah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya berdasarkan pengalaman Maria dan Marta dalam mereka menghadapi kesulitan mereka. Hal yang pertama dikatakan di dalam ayat yang keempat, kita memahami atau kita harus mengerti bahwa di dalam setiap situasi kita selalu ada rencana Allah, termasuk di dalam setiap persoalan atau kesulitan yang sedang kita hadapi. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di situ, Yesus itu sengaja tinggal 2 hari lagi. Setelah dia mendengar berita tentang Lazarus sakit, nah seharusnya dia langsung menemui Lazarus dan menyembuhkan dia. Tapi di ayat ini dikatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lamanya. Nah, tentunya tindakan sengaja untuk tidak langsung menolong Lazarus itu sudah ada dalam rencana Yesus. Kemudian di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-14 bahkan 15, di situ berurutan diceritakan tentang bagaimana Lazarus itu akhirnya meninggal dunia. Dan Yesus mengatakan Lazarus telah tertidur. Mereka belum memahami maksud perkataan Yesus. Akhirnya Yesus mengatakan Lazarus sudah mati. Tetapi Yesus tetap mengatakan, syukur aku tidak hadir di situ. Nah, dari sisi manusia mungkin kita berpikir ini kesulitan yang dihadapi oleh Maria dan Marta, seharusnya Yesus bertindak saat mereka sedang dalam kesulitan. Tapi sekali lagi sebagai orang percaya kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita ini ada dalam rancangan Tuhan. Nah, kita percaya kalau misalnya situasi kita akhir-akhir ini mungkin dalam keadaan yang sulit, yakinlah bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan melalui situasi kita itu. Nah, oleh sebab itu kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari kesulitan kita. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan, yang pertama tadi selain memahami bahwa ada rencana Tuhan, yang kedua datang pada Yesus. Nah, di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-29 di sana Maria dan Marta itu datang kepada Yesus. Nah, kalau saudara mengingat tentang
siapa Marta, siapa Maria. Marta ini orang yang boleh dikatakan selalu melakukan sesuatu berdasarkan kemauannya sendiri. Kan Yesus pernah berkunjung ke rumah mereka, dan Maria ini orang yang setia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tapi ketika dia melihat bahwa saudaranya meninggal, Maria dan Marta ini mereka memutuskan untuk datang. Nah, yang datang pertama memang Marta. Waktu dia dengar Yesus akan datang ke tempat mereka, dia menyusul Tuhan Yesus. Nah, Maria juga begitu, ketika dia mendengar Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke rumah mereka, Maria juga datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan ketika situasi kita sedang dalam kondisi terdesak. Mungkin kita melihat kiri, kanan, depan, belakang sudah gak ada harapan, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak punya kehilangan cara untuk menolong kita sebagai orang percaya. Nah, ini yang dilakukan oleh Maria dan Marta. Pertanyaannya, ketika kita mengalami persoalan, apa yang paling sering kita lakukan? Secara spontan mungkin kita terbiasa bersungut-sungut, kemudian kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Nah, itu mungkin reaksi kita. Tapi yang paling kita harus lakukan ketika kita dalam situasi sulit adalah kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Itu tindakan yang kedua. Datang artinya kita menyerahkan seluruh persoalan kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan membantu kita melepaskan kita dari kesesatan. Yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kekuatan dalam kesesatan adalah mempercayai perkataan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-23, saudaramu akan bangkit. Pemahaman Marta dan pemahaman Maria, bangkit itu akan dilakukan, atau Yesus membangkitkan Lazarus itu akan terjadi ke depan. Tetapi pernyataan Yesus tentang saudaramu akan bangkit, Yesus sedang mengatakan, aku sanggup menghidupkan saudaramu kembali. Nah, perkataan Yesus ini memberikan pengertian atau memberikan keyakinan kepada kita sebagai orang percaya. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, Yesus sanggup melakukannya. Makanya waktu Yesus perintahkan gulingkan batu itu, Marta langsung bilang, dia sudah 4 hari, jangan berbau busuk nanti. Artinya dari sisi manusia itu sesuatu yang mustahil. Tapi sekali lagi kita sebagai orang percaya, meskipun itu mustahil bagi kita, tapi kalau Yesus sudah mengatakan itu, percayalah Tuhan sanggup melakukannya. Maria termasuk orang yang banyak mendengar firman Tuhan, tapi dalam kasus ini Maria ternyata juga tidak mempercayai perkataan Yesus, karena sama pernyataannya dengan pernyataan Marta. Aku tahu Tuhan, Engkau akan membangkitkan Lazarus nanti, bukan sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai orang percaya, kesimpulannya kita sebagai umat Tuhan, yang pertama, dalam setiap kesulitan kita harus memahami bahwa Allah punya rencana dan Allah ingin kita merasakan kuasa. Yang kedua, ketika kita datang kepada Yesus, kita harus mempercayai perkataan. Setiap yang diucapkan oleh perkataan firman, pegang dan percayai. Dan yang ketiga, kesimpulan kita, ketika kita dalam kesulitan, kita harus tetap fokus kepada Yesus. Persoalan boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi kita sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita mau tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita ini yang Tuhan izinkan
yang tidak sanggup kita lakukan. Setiap kita mengalami sesuatu, Tuhan tahu kita sanggup. Dan kita percaya bahwa tidak ada satu hal pun persoalan yang kita hadapi yang Tuhan tidak sanggup buka jalan bagi kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak mempercayai kuasa-Nya, karena kuasa Allah itu dahsyat. Dia sanggup melakukan yang tidak sanggup kita lakukan. Kiranya renungan malam hari ini menjadi berkat bagi kita dan kita tetap terus semangat